Pada waktu itu, orang-orang Quraisy pasti akan menyiksa setiap orang yang beriman, terutama orang-orang yang lemah, miskin, dan tidak memiliki pelindung. Mereka melakukan penyiksaan itu dengan sangat kejam. Banyak juga yang kemudian dibunuh. Sumayyah termasuk orang yang mendapat siksaan itu. Pada tengah hari, ketika matahari sedang terik-teriknya dan hamparan pasir sedang membara karena panas, orang-orang Bani Makhzum keluar. Mereka menjemput Sumayyah, suami dan anaknya. Satu keluarga ini mereka bawa ke tengah padang pasir. Mereka kemudian memasangkan baju besi ke tubuh 3 orang itu. Setelah itu, ketiganya ditimbun dengan pasir panas, kemudian dilempari dengan batu. Ketiga orang itu menderita, namun Sumayyah tetap tegar, sabar, dan teguh dalam keimanannya. Siksaan seberat itu sama sekali tidak melunturkan imannya. Padahal, seandainya dia mau menuruti permintaan mereka, yakni keluar dari Islam, tentu ia akan dibebaskan dari siksaan kejam itu. Ketika Rasulullah mengetahui kejadian yang menimpa Sumayyah dan keluarganya, beliau tidak dapat berbuat apa-apa. Pada waktu itu, pemeluk Islam memang baru sedikit, sehingga umat Islam belum memiliki kekuatan untuk melawan kekencaman kaum kafir. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Sumayyah untuk menguatkan hatinya. Beliau berkata, "Bergembiralah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan Allah untuk kalian adalah surga." Tentu Sumayyah membayangkan keindahan surga yang dijanjikan Rasulullah itu. Kenikmatan dan kesenangan tentu siap menyambutnya di sisi Allah. Karena itulah, segala penyiksaan itu justru meneguhkan imannya. Sebab kalaupun dia mati, maka Allah akan memberinya tempat terindah, yaitu surga. Siksaan itu sama sekali tidak dirasakannya. Perintah kaum kafir agar dia mengingkari Muhammad sama sekali tidak dihiraukannya. Ia justru memilih siksaan kejam itu. Abu Jahal yang memimpin penyiksaan itu semakin geram. Ia benar-benar naik pitam begitu melihat keteguhan iman perempuan ini. Karena itu, ia pun meningkatkan siksaannya kepada Sumayyah dan keluarganya. Demikian berat siksaan itu, sehingga suami Sumayyah, Yasir, tidak tahan lagi. Sumayyah melihat tarikan nafas suami yang tinggal satu-satu karena beratnya menahan siksaan. Namun Yasir justru tersenyum ke arah istrinya itu. Dia berkata, "Sesungguhnya aku sedang pergi ke sana, wahai Sumayyah. Aku sedang pergi kepada Tuhanku." Sumayyah melihat tubuh suaminya tidak bergerak lagi. Sumayyah memandang suaminya yang telah mati saat itu dengan berurai air mata. Ia berbisik, "Kepada rahmat Allah, wahai suamiku, dan kepada surganya yang luas membentang." Pemandangan kedua suami istri yang dalam siksaan itu sungguh memilukan. Namun Abu Jahal menikmati pemandangan tragis itu. Ia senang telah dapat menyiksa mereka. Ia melontarkan cemoohan kepada Sumayyah dan terus menyiksanya. Namun Sumayyah memandang Abu Jahal dengan sikap acuh tak acuh. Dari bibir Sumayyah terus membisikkan beberapa kalimat Allah. Melihat keteguhan Sumayyah,
Maka Abu Jahal semakin geram dan marah. Ia ambil tombak lalu menghujamkan ke tubuh Sumayyah yang suci. Dalam keadaan seperti itu, Sumayyah masih sempat berbisik kepada anaknya yang juga dalam penyiksaan. Sampai bertemu di surga Allah yang luas, wahai anakku. Setelah itu, ruh Sumayyah melayang menuju surga, ya Allah.